Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kampung Ilmu, selamat datang di podcastnya Santri TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang kembali di podcastnya Santri TV. Mari ngopi, mari menginspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan profesional speaker, TV voice over serta MC Istana Negara. Beliau adalah Al-Ustadz Happy Chandrayana MTkom. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah ketemu dengan Nurul Ilmi makin bahagia pasti kan? Alhamdulillah. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami Ustadz bisa datang kembali di Pondok Ya Rob. Pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah para sahabat Kampung Ilmu, kita akan berbincang-bincang dengan Al-Ustadz Happy Chandrayana. Siap. Bagaimana sih dulu dia masih menjadi santri sampai sekarang dia sudah menjadi sosok yang luar biasa, bahkan menjadi MC Istana Negara. Boleh Pak bagi ilmunya dan pengalamannya. Masya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengupas tuntas tentang kiprah ya Kak ya. Jadi apa yang kita alami hari ini berawal dari alam pesantren. Banyak orang yang mengira kalau anak ini lulusan dari SMK Multimedia. Banyak orang yang mengira kalau anak ini berawal dari kampus broadcasting. Ketika kami buka topik ini, bahwa kami berawal dari alam pesantren. Ana pernah duduk sama kayak antum, menggunakan kostum hitam putih antum dan pecinya. Dan itu yang membawa Ana berselancar sampai hari ini. Jadi alam pesantren pun bisa mencetak generasi yang nafil ummah di luar sana. Menurut ilmu pun sama. Alam Daun Najah 14 ini akan melahirkan generasi yang nafil ummah. Itu kawan. Oke. Wadah apa yang menjadi tempat antum untuk mengembangkan bakat antum sehingga antum bisa menjadi seperti yang sekarang? Masya Allah. Jadi dulu Ana bergelut di organisasi. Kalau dulu di pesantren organisasi pondok modern ya kan, kalau di Gontor kan, kalau di sini OSNI yang kita briefing hari ini. Nah, wadah yang membuat kami menggeluti dunia skill komunikasi, dunia public speaking, dunia announcing itu ketika kami berkiprah sebagai influencer atau announcer di Kismulia Alam saat itu berarti 23 tahun yang lalu. Qadarullah ketika berkiprah sebagai ustadz ya, guru yang mengabdi, dan ternyata hidup Anda nggak bisa jauh dari mikrofon. Akhirnya kami diberi amanah mendirikan radio Gontor FM itu. Suara Gontor FM yang sampai hari ini masih on air di radio, termasuk Gontor TV. Wadah-wadah itulah yang membuat Anda lebih terasa. Masuklah kami ke dunia di luar sana. Masya Allah, ternyata masih banyak sekali ilmu-ilmu tentang skill komunikasi, skill public speaking, dunia voice, dunia MC, termasuk ketika di istana, ketika bergabung dengan para voice over talent di luar. Ilmu Allah ini luas kawan. Jadi ketika kita berada di pondok, kita mendalami dunia MC, dunia skill komunikasi, sesuai dengan bi'atul ma'had. Dan ketika menuju keluar, kita menemukan sekian ragam ilmu Allah, dan kami menyimpulkan Rabb itu maha baik dan Allah itu membentangkan ilmunya sangat luas sekali. Tinggal kita menggali kunci-kunci ilmu itu sendiri. Berkah, insya Allah. Apakah ada motivasi antum yang terdahulu sehingga antum bisa menjadi seperti sekarang, atau tantangan dulu bahwasanya saya harus bisa menjadi seperti ini, saya harus sukses, Masya Allah. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan di sekian forum ya Kak ya, di sekian platform. Jadi dulu Ana waktu SD termasuk yang pendiam. Mungkin antum nggak percaya ya. Santri TV, Ana orang pendiam, Ana jarang bicara. Dulu waktu SD termasuk orang yang stuck, nggak pernah tampil di panggung. Mungkin kalau ditanya dari mana motivasinya, impian seorang ayah, ibu 30 tahun yang lalu itu real menjadi nyata. Ketika ibu dan bapak berharap ketika anaknya nanti suatu saat bisa tampil depan umat, bisa berbicara depan publik, bisa jadi influencer,
Dan itu nggak pernah terdetik pun sedikit pun bagi Ana untuk tampil depan orang. Jadi ibu Ana pernah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini suatu saat bisa tampil di atas karpet merah istana. Itu doa di belakang panggung kecil 30 tahun yang lalu. Dan kalimat itu masih terset sampai hari ini. 2007 Ana diizinkan oleh Kiai Syukri untuk keluar dari Gontor, mengabdi di luar. 2008 disitulah impian itu terwujud. Jadi yang membuat motivasi Ana bisa move sampai hari ini adalah spirit dari ayah, ibu, doa di belakang panggung kecil, dan itu feedbacknya sampai hari ini. Jadi pesan kami ini buat teman-teman juga di sini. Ini Santi TV ini hadir dengan host, dengan kru yang ada, tim multimedia yang ada, mari ngopi, mari menginspirasi. Ini bukan hanya sekedar ngopi, ngobrol perkara hal-hal yang penting di dalamnya. Menginspirasi banyak orang. Semuanya hadir karena ada energi, the power of birrul walidain di dalamnya. Alam Darun Najah hadir karena ada the power of birrul walidain. Jadi luas kawan, ilmu Allah luas, wadah itu luas. Dari alam pesantren inilah kita bisa membuka kawah cadar dibuka lebih luas lagi di luar sana. Gitu kawan. Lalu saya pernah mendengar, antum dulu pernah jadi OP warnet? Oh iya. Udah dapat dari mana tuh info? Oh gitu ya. Terus katanya antum diundang untuk menjadi MC. Apakah itu benar? Wih, bener-bener Santi TV ini ngulik betul nih kawan. Dulu Ana sempat nganggur 6 bulan. Jaga warnet di Jati Asih Bekasi. Ini belum pernah anak kupas loh. Di podcast yang lain, baru di Santi TV anak kupas. Jadi dulu Ana sempat jaga warnet di Jati Asih Bekasi. Jadi pagi-pagi Kak, berangkat pakai Metro Mini dari Ciputat, ya kan, berdiri sampai 1 jam lebih kan, sampai ke Jati Asih. Udah isi, hanya untuk jaga warnet. Tiap hari jaga warnet. Tapi saat itu 2008 Kak. Tiba-tiba lagi jaga warnet ada patwal. Nyalain sirinenya kan. Pakai megafon. Apakah ada yang namanya Happy Chandra di sini? Kaget kami kan. Ana ada di situ. Itu persis kayak kita lagi di pondok. Ada Kisbul Aman keliling. Atau ada bagian pengasuhan keliling kan. Kami ketakutan, kami lagi, nah itu orangnya. Ana ditarik sama bagian polisi militer, dibawa ke dalam. Di situ Ana dikasih kayak gilaf Kak. Ada amplop, terus ada logo istana kan. Dia bilang, ini bang, kita harus cepet-cepet langsung ke istana karena ada acara konferensi Timur Tengah. Jadi dia dapat rekomendasi itu dari mana? Dari pesantren. Iya, karena apa? Karena tahun 2006, Ana ini berkiprah sebagai MC di Milad 80 tahun Gontor hari itu. Jadi datang Pak SBY, datang Presiden, Menteri. Nah, protokoler mengcapture Kak. Ada ternyata di pesantren yang bisa jadi MC gitu mereka berpikirnya. Nah, Ana belum punya handphone waktu itu kan. Jadi dari pihak Dari pihak protokoler komunikasinya dengan pihak di Gontor kan, nomor sekretaris. Mereka mengira Ana masih ada di pondok. Kata orang sekretaris, Pak Epi udah keluar, dicari. Hebatnya di Indonesia ya, intelijennya dahsyat. Ternyata dicari-cari, ketemulah kami di Jati Asih Bekasi. Itu kayak penggerbegan ya. Padahal udah dapat rezeki. Allahu Akbar. Yang lain harus antri, brother. Untuk menjadi MC di kenegaraan itu harus antri. Untuk masuk ke area dalam karpet merah kan harus antri kan. Tapi hari itu karena di istana dibutuhkan talent MC yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jarang-jarang Kak. Hanya anak mahad yang bisa salah selugot. Nah, mustaulikul lugoh. Disitulah kami MC. Is al-jalsah biluga Arabiyah, Injiliziyah, wa Indonesia. Tampil kita. Jadi al-lugoh tajul mahad. Al-lugoh tajul mahad. Jadi jangan sampai ihmal dengan lugoh. Feedbacknya akan kita rasakan next di luar. Masya Allah. Sampai hari ini. Berawal dari jaga warnet. Tapi jangan jadikan thumbnail ini. Saya bicara jaga warnet. Thumbnail di YouTube. Oh, terus Kak. Ketika itu bagaimana perasaan antum saat pertama kali menjadi? Kaget lah Kak. Kagetnya itu bisa nggak ya gitu. Karena kita selama ini MC ala pesantren nak. Ya kan? Kita pakai mapnya warna coklat pula kan. Kayak gini. Hadirin diharap tenang. Ya kayak. Ternyata salah kawan. Didatengin anak polisi militer. Mas,
Jangan pakai hadirin harap tenang. Pakai kalimat yang ini. Disitulah Anda dapat ilmu baru. Oh, ternyata ilmu MC juga luas. Jadi ada kalimat khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah itu menciptakan manusia 'allamahul bayan dan mengajarnya pandai berbicara. Dunia komunikasi Anda temukan kembali ketika kami di istana. Luas sekali kawan. Sampai hari ini Anda temukan formula yang dahsyat dan Anda jadikan ini materi untuk kami sharekan ke sebuah pondok-pondok pesantren. Bahwa santri pun bisa berkiprah di negeri. Gitu kawan. Berbicara tentang public speaking, bisa kan untuk memberikan kami saran untuk menjadi public speaking yang baik, public speaker yang baik? Yes. Public speaking bukan hanya ceramah, public speaking bukan hanya muhadharah, public speaking bukan hanya tampil di atas panggung. Setiap manusia butuh bicara, setiap apapun profesinya butuh komunikasi. Jadi, apapun kiprah kita, ataupun teman-teman santri TV dimanapun itu, jadilah pembicara yang mengesankan, jadilah pembicara yang berkarakter, jadilah pembicara yang influence other, bisa mempengaruhi orang, bisa menginspirasi orang, pengaruhnya yang positif pastinya kan. Karena apapun profesi kita nanti butuh bicara. Itu apa? Anda caranya antum apa? Antum cita-citanya apakah? Cita-cita saya menjadi MC istana negara. Wih, luar biasa, dahsyat. MC kenegaraan. Tak ada yang mustahil kawan lah. Tak ada yang mustahil. Saya selalu mencoba di pondok ini untuk mencari hal yang baru. Walaupun saya tidak bisa, saya selalu mencoba. Saya ingin belajar. Masya Allah. Ini teman-teman luar biasa nih. Anak katakan MC itu tak selamanya dari orang-orang yang di luar sana yang bergelut dengan dunia multimedia kan. Bisa jadi pesantren. Bismillah, nanti kita komunikasi banyak. Tapi selesaikan kau di pondok kah? Antum harus selesai, harus hatam di pondok ini. Harus selesai di pondok ini. Sampai waktu antum terhadap wakil pengasuh. Dan nanti antum akan temukan feedbacknya di luar. Masya Allah. MC butuh bicara. Ada karena tanya nih kru kita, apa cita-citamu, apa you dream? Tapi saya ingin jadi polisi. Hai, polis butuh bicara. Al-atiba ihtajun ila kalam. Jadi public speaking luas, bukan hanya ceramah, bukan hanya muhadharah. Apapun profesinya butuh bicara. Lalu Ustadz, bagaimana caranya agar mindset kita selalu tertuju kepada selalu belajar gitu. Jadi orang-orang kan sering gampang jatuh Ustadz. Dengan itu gimana cara motivasinya untuk selalu bangkit, agar terus bangkit? Apakah butuh dukungan atau hanya berjuang sendiri atau Ya. Kak, yang namanya hidup di alam pesantren, karena dia sinergi dengan yang lain, ya kan? Yang namanya hidup di pesantren, dia nggak bisa on dengan sendirinya. Dia harus berkolaborasi dengan yang lain. Jadi banyak orang yang gagal di pesantren karena dia berjalan di tracknya sendiri. Dia nggak sinergi dengan yang lain. Maka ketika dia jatuh beneran, nggak ada yang mengangkatnya. Ya kan? Tapi kalau kita sinergi dengan yang lain, kita hukum sosialnya on dengan yang lain, saling merangkul dengan yang lain. Ketika kita dalam keadaan terjatuh, Anda yakin pasti akan ada orang yang akan membangkitkannya. Ayo, yuk bangun lagi, bangkit kembali. Nah, kebanyakan yang gagal itu adalah dia jatuh dan gak ada yang berani membangkitkan. Apalagi dia bangkit untuk dirinya sendiri. Sinergilah dengan yang lain. Kalimat tadi anak di akhir apa? Don't stay alone. Jangan merasa sendiri. Kita harus bersinergi dengan orang-orang sekeliling kita. Maka saat kita terjatuh, pasti kita akan bangkit kembali. Oh, Anda sering terjatuh kawan. Jangan kira semuanya aman-aman aja, sering terjatuh. Tapi kita harus mau kembali. Kalau boleh tahu pengalaman paling antum yang terjatuh itu gimana? Oh, pengalaman terjatuh ya banyak kawan. Maksudnya salah satunya menurut anak paling terjatuh itu ya ketika contohnya kita lagi tampil, bukan berarti anak yang jatuh ya, bukan yang terpeleset, tapi ternyata konsepnya salah. Jadi kita udah running hampir 1 jam, ternyata selama anak tampil itu konsepnya salah semua. Jadi karena delay materi dari panitia ke kita. Malu itu Kak. Bayangkan, semua tatapannya ke kita, dan saat itu kita gagal. Materi yang kita sampaikan keliru semua. Walaupun itu bukan sepenuhnya salah kita. Tapi menurut anak gagal. Gagalnya kesalahan kami apa? Kami nggak cross check terlebih dahulu sebelum tampil. Maka professional speaker, paling tidak 2 hari sebelum on air, dia harus tahu dulu di mana dia bicara, kapan dia bicara, dengan siapa kita bicara.
Hari ini Ana bicara dengan antum nih Kak. Ana udah cross check dengan Ustaz Hamdan. Ustaz Hamdan nanti acara di mana di aula. Nanti Pak Happy ada podcast nih, podcast kayak gini. Ana ketemu dengan antum-antum, orang-orang multimedia. Dan itu biar Ana nggak gagal. Biar Ana tetap on, biar Ana tetap standby, biar Ana sinergi dengan semua. Sinergi dengan antum. Ana baru ketemu antum, tapi berusaha untuk tetap friendly depan antum kan. Nah, itu menciptakan hal-hal seperti itu. Biar apa? Biar semua tetap mengesankan tanpa ada kegagalan. Mengesankan tanpa ada kegagalan. Ya, cross check itu penting ya Ustaz. Yes. Karena saya sendiri sering merasakan Ustaz, kalau dadakan itu hasilnya tidak memuaskan Ustaz. Itu pasti tidak baik. Lalu bagaimana Ustaz caranya agar menghindari kejadian tersebut Ustaz? Jadi prepare itu bukan hanya materi, nah. Yang harus siap itu lahir batin. Jadi Anda kalau tampil teman-teman Santi TV, Anda nggak menyiapkan satu plan. Anda menyiapkan kadang untuk acara tadi malam, depan 500 santri, Anda menyiapkan 7 plan. Plan 1 nggak bisa main, move ke plan 2. Ya kan? Andai kan visual nggak main, Anda move ke plan 3. Plan ketiga. Plan itu penting banget untuk tampil. Jadi banyak plan ketika kita gagal di plan 1, kita bisa move ke plan 2. Ya kan? Hari ini pun sama. Antum jadi host podcast sama Ana nih. Wah, Anda nggak tahu pertanyaan antum. Kita nggak ada contohnya, nanti Pak Happy saya akan tanya ini, nggak ada kan? Inilah kelebihan Santri TV kayak gini kan. Jadi semuanya benar-benar tak ada konsep dan langsung bicara. Tapi Anda udah siapkan plan. Anda kan antum nanya A, Anda jawabannya B. Oh, kalau nggak B nggak main, Anda ke C. Tapi smooth pindahnya. Itu masuk Anda. Biar semua itu nggak terjadi, siapkanlah sekian plan. Semuanya Kak. You are organizer semuanya nih. Teman-teman multimedia ini organizer semua. Jadi ketika mau perform, siapkan sekian plan. Pasti perfect tuh hasilnya. Jadi jangan sampai hanya satu plan. Ya, begitu ya. Lalu kalau kita di pondok Ustaz, kita kan ada yang namanya organisasi. Nah, dari situ kita selalu belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Ustaz. Ya. Kita belajar untuk saling memahami, saling menguatkan, bagaimana cara memimpin yang baik dan menjadi contoh yang baik. Lalu pertanyaannya, jika kita salah mengambil tindakan, apakah itu bisa diperbaiki? Oh, sangat bisa. Jadi manusia tak lepas dari khotoat, ya kan? Sekalipun dia leader, pemimpin, pimpinan, tetap Kak. Kadang-kadang kaplan dia akan terpleset juga. Tapi ketika dia terpleset, dia harus mengislah dirinya, mengoreksi dirinya, bahwa dia harus better than before. Harus lebih baik daripada sebelumnya. Bukan hanya dalam hal organisasi, untuk diri kita sendiri juga sama. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam kesalahan yang sama. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama. Jangan sampai kita masuk ke frame yang sama. Udah tahu itu keliru frame-nya, masih diulang kembali. Nah, itu berarti masih dipertanyakan. Tapi kalau sekiranya frame itu keliru, dia harus move ke frame yang lain, yang better than before. Gitu. Jika ada seorang teman kita yang mengganggu keikhlasan kita, itu bagaimana Ustaz? Maksudnya kita sudah mengajak dia, tapi dia sangat susah untuk diberitahu. Lalu dia mengganggu keikhlasan kita sehingga kita tidak fokus dalam menjalani tugas. Ya, wajar ya kayak. Yang pasti kalau goal kita itu baik, niat kita baik, seperti yang anak katakan tadi, yang namanya ikhlas itu Kak, pengertiannya sofiyatul amal minal kadarot. Yang namanya ikhlas itu jernihnya sebuah pekerjaan dari hal-hal yang negatif. Al-kadarot itu kan negatif. Nah, maksudnya apa Pak Happy? Maksudnya kalau udah ikhlas sudah, ikhlas gitu Kak. Mau A, B, C, D apapun kepada kita, tetap dia on the track gitu loh Kak. Dia tetap jernih aja. Jadi jangan sampai keikhlasan terganggu. Nah, ada quote yang Anda terima dari Pak Kiai dulu. Quote-nya itu, kita harus mampu mewarnai orang lain. Jangan sebaliknya, kita terwarnai oleh orang lain. Antum udah on the track nih, wah udah indah banget ya. Tiba-tiba ada yang mengganggu dari kanan kiri. Nah, bisa nggak kita justru harus mewarnai dia? Jangan sampai kita yang terwarnai oleh mereka. Itu quote yang kami keep sampai hari ini ketika kita bersinergi dengan yang lain. Apapun itu eventnya, apapun itu organisasinya, dan apapun itu siapapun kita temui, Ana selalu keep kalimat itu. Kita justru harus mewarnai, menginspirasi. Ya kan? Jadi kita harus pegang dulu pada pendidikan kita. Betul. Kita harus
saling bersinergi untuk Yes. menciptakan organisasi yang baik. Mm-mm. Lalu berbicara tentang santri Ustaz, bagaimana cara kita agar santri ini bisa termotivasi untuk mengeluarkan bakat terpendam, karena setiap orang pasti memiliki bakat, Iya, tapi kita semua orang berani mengeluarkan bakat. Karena orang-orang juga pasti memiliki kreativitas yang tinggi. betul. Bagaimana caranya agar kreatif itu bisa ditunjukkan kepada semua dan dia berani untuk mengeluarkan itu semua. Sebenarnya Ana yakin di Darul Raja 14 ini banyak mutiara-mutiara yang tersembunyi. Gitu kayak banyak mutiara tersembunyi. Acara seperti semalam, acara kayak hari ini, itu sebenarnya wadah untuk mereka bisa berekspresi dengan talent-talentnya. Kalau tadi gali lagi nih teman-teman yang di organisasi atau semalam lebih banyak lagi durasinya, itu akan nampak, oh you punya talent nih, talentnya A, B, C, D. You perkembangkan tuh, you kembangkan talentnya. Itu akan nampak. Nah, jadi semakin banyak kegiatan, semakin banyak wadah, itu akan menjadikan magnet untuk yang lain untuk mengeluarkan bakatnya, untuk mengekspresikan talent-talentnya gitu loh Kak. Tapi kalau nggak ada wadah, nggak ada kegiatan, nggak ada nasyatot gitu kan, nggak bakal nampak. Kecuali dia menunjukkan dirinya, Mas saya MC loh Mas gitu kan, bisa nggak saya MC di sini? Itu kan, tapi kan kurang elok kalau di pondok seperti itu kan. Jadi kenapa ada organisasi OSNI ini? Salah satunya adalah untuk mengekspresikan bakatnya para santri itu. Gitu Pak. Excellent. Ya, begitu ya. Mungkin memang ya santri-santri itu, apalagi santri zaman sekarang kan memang malu ya. Hmm. Uh, dia nggak tahu sebenarnya dia itu punya bakat. Iya, punya power. Power. Cuma dia nggak mau. Jujur saya juga sebagai ketua organisasi, saya memiliki visi agar para santri ini mau mengembangkan bakatnya, mau Excellent tuh, bagus. menunjukkan bakatnya, karena sistem pondok kita kan kaderisasi Ustaz. Tidak mungkin selamanya saya yang akan memimpin ini. Pasti akan ada adik kelas saya yang menjadi penerus saya Ustaz. Dari itu saya minta motivasi Ustaz untuk generasi zaman sekarang yang notabene kita kan generasi Gen Z ya. Karena generasi Gen Z itu selalu mereka merasa kita tuh apa ya, merasa apa ya, merasa salah atau merasa paling langsung jatuh gitu teman-teman. Saya meminta motivasi antum untuk. Jadi Gen Z itu ada generasi X, Y, and Z, ya kan? Generasi Z itu generasi hari ini, gitu kayak generasi hari ini yang mereka harus dikasih wadah untuk berkreasi. Mereka generasi audiovisual, akhi. Mereka bukan generasi yang hanya untuk mendengarkan gitu kayak, enggak. Mereka audiovisual. Jadi saran kami antum di OSNI nih Kak, antum adakan event-event dan benar-benar itu colorful dengan audiovisual. Pasti akan bermunculan tuh talent-talent para santri. Contoh, antum contoh, kalau di Kismu Ilam, sama Kismu Ilam kah? Bagian penerangan mengadakan acara broadcasting competition. Kayak acaranya di aula. Keren itu Kak. Perwakilan tiap asrama, perwakilan tiap kelas. Pasti akan bermunculan tuh Kak. Orang-orang voice over, orang-orang news anchor baca berita. Diadakan di hall, pakai background news di belakangnya kayak kalau udah layaknya baca berita dan dia bicara di situ. Itu akan bermunculan. Jadi kasih wadah, kasih materi yang sekiranya dia bisa improve dengan skill-skill mereka. Itu pasti dahsyat. Lalu apakah bisa kita bahasanya bukan memaksakan, menunjuk dia untuk menjadi MC? Dia sebenarnya tidak bisa. Kita tunjuk dia untuk menjadi MC agar bisa, apakah itu efektif? Sebenarnya bisa. Cuma mungkin kalau dipaksa, kalau ujungnya terbiasa itu bagus. Kalau dipaksa ujungnya feedbacknya negatif, itu kurang elok kan. Kalau dipaksa dia nggak ikhlas dia dari tampilnya kan. Jadi karena dipaksa. Tapi kalau dipaksa lama-lama dia terbiasa, dia tampil, itu bagus. Kayak Ana dulu kan dipaksa sama ibu. Ana dipaksa sama orang tua untuk tampil jadi MC. Lama-lama jadi anugerah bagi Ana. Paksaan itu jadi doa bagi Ana. Tapi melihat sikon, kapan antum bisa
meminta mereka untuk tampil ke depan, apa dengan dipaksa atau dikasih wadah yang lain. Oke, begitu ya Ustaz. Lalu Ustaz, bagaimana caranya kita mengajak santri-santri yang susah untuk diatur agar mengikuti arahan dari kita, karena kan tidak mungkin arahan dari kita tuh melenceng, Ustaz. Kita pasti mengarahkan mereka sesuai apa yang diberitakan oleh Ustaz kita. Terkadang ada saja yang mungkin memang karakter dia bandel, Ustaz. Tapi gimana caranya untuk mengajak santri yang susah ajak? Kembali ke Gen Z, kembali ke generasi hari ini. Jadi generasi hari ini tuh nggak bisa dipelototin, Kak. Nggak bisa diteriakin, nggak bisa dikerasin. Itu harus inget tuh. Caranya gimana? Ajak interaksi. Dia nggak bisa dijatuhkan depan teman-temannya. Beda dengan angkatan kami dulu, Kak. Kalau ada kesalahan, dipukul depan teman-teman. Tapi dia harus kuat mentalnya. Anak hari ini berbeda, Gen Z hari ini berbeda. Dia harus diajak interaksi. Dia keliru, jangan dicas depan teman-teman yang lain. Ya kayak melihat sikon tapi ya. Tarik dia dan bicara. Apa maumu gimana? Ajak komunikasi. Disitulah akan muncul tuh unek-unek dia, curhatan dia, maunya seperti ini. Kita arahkan sesuai dengan koridor yang ada di Ma'had. Gitu. Jadi jangan sampai kita teriakin, kita pelototin. Ya. Yakin aja dia udah langsung down, baper lah yang muncul kan. Nanti telepon emaknya kan, "Ma, aku diteriakin ini. Pak, aku ditepel lagi, Pak." Bisa rame kita nanti. Kan di pondok ini kita melatih mental. Betul. Nah, jadi melatih mentalnya dengan cara yang berbeda, dengan treatment yang berbeda. Pasti goalnya sama, cuma caranya yang berbeda. Pengalaman antum yang paling berkesan ketika di pondok itu apa sih? Yang paling berkesan ya ketika kita berkiprah sebagai kayak antum ini, kepengurusan kayak gini. Karena sejujurnya waktu anak kelas 1, kelas 3, kelas 4 ini anak nggak ada petugas apa-apa. Jadi ketika masuk ke organisasi, disitulah anak dapatkan banyak value. Jadi semuanya masuk ke organisasi ini, ikut acara ini, nah itu yang mengesankan. Jadi Al-Ma'had layanamu abadan itu betul. Di pondok itu nggak pernah tidur, ada aja kegiatannya dan kita terjun di dalam sampai hari ini. Jadi kalau kita udah terbentuk di pondok, aktivitas Kak, ketika udah keluar dari pondok, kalau kita diam nih kayak ada yang kurang gitu loh Kak. Pasti ada aktivitas yang bisa dilakukan gitu. Udah closing. Ayo tinggal closing sekarang. Ada seperti closing yang khas gak ada? Apa? Closing ya. Oke. Ini contoh closing ya guys. Nanti di cut dulu guys. Contoh closing. Baik, Santri TV dimanapun Anda berada, segmen eksklusif Mari Ngopi, Mari Menginspirasi, sampai di ujung podcast hari ini. Kita berharap bahwa santri pun bisa berkreasi dari alam Nurul Ilmi untuk Nusantara. Terima kasih untuk pembicara yang sudah sinergi bersama kami hari ini. Dan terima kasih untuk semua pemirsa di Santri TV. Sebutkan nama. Saya Pichandra bersama narasumber mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu antum cut, contoh closing kayak tadi. Yuk, lebih rileks aja. Ya, versi antum. Baiklah sahabat Kampung Ilmu, kita telah banyak mendapatkan motivasi dan nasihat dari Ustadz Happy Chandrayana. Beliau merupakan sosok yang luar biasa. Beliau merupakan seorang motivator yang sudah berkiprah di seluruh Nusantara. Dan kita akhiri segmen kali ini, kita akhiri podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya Gias Saiful Hakim dan pembicara Ustadz Happy Chandrayana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.